saya menggunakan karbon sebanyak 4 on. Karbonnya itu ditapis biar yang halus-halus itu, biasakan kalau sebelum kita memberikan karbon itu karbonnya ditapis. Jadi karena yang halus-halus itu agak sulit, jadi memang dia harus ditapis. Oke, jadi karbonnya saya masukkan ke sini. Ya, baru kita bungkus. Nah, kita bungkus pakai jaring. Oke sahabat, saya lanjut dulu ya. Oke sahabat, jadi karbon sudah kita masukkan. Jadi yang di tengah itu adalah batuan. Maksudnya itu untuk menekan jaring itu biar tidak ngambang. Ya gitu sahabat. Itu karbonnya itu sahabat ya, tuh pinggir-pinggir. Ya, karena masih baru jadi masih banyak yang ngambang. Oke sahabat. Oke sahabat. Jadi usahakan jika ingin merendam batuan itu, memang batuan itu harus dipastikan dulu kandungannya ya sahabat. Jadi kandungannya itu memang kita harus pastikan kandungan batuannya itu seperti apa. Ya, itulah sahabat. Jadi kita merendam batuan nggak asal ngerendam. Jadi memang batuan itu memang harus diuji, betul-betul diuji ya sahabat. Jadi saat ini saya sedang melakukan karbonisasi di rendaman kita. Baik, jadi saya sekedar menyampaikan aja kepada para sahabatku bahwa untuk proses tong itu agak berbeda dengan proses siram rendam. Ya, jadi untuk pemberian karbon pada proses siram rendam itu lebih lama dibanding pemberian karbon pada sistem tong. Jadi kenapa demikian? Karena sistem tong itu kan terdiri dari lumpur, bisa menyerap ke dalam karbon. Jadi penggunaan karbon di sistem tong itu paling lama itu 50 jam. Ya, itu paling lama. Biasanya yang diterapkan itu ya sekitar 36 jam. Itu yang biasa diterapkan. Jadi kalau untuk siram rendam itu bisa sampai 4 atau 5 hari itu karbon bekerja. Ya, itu yang menurut pengalaman kami yang sering saya lakukan sahabat. Bahkan kemarin waktu rendaman saya yang besar itu 1 minggu malah karbonnya baru saya angkat. Ya, berbeda kalau kita menggunakan sistem tong ya. Karbonnya paling lama itu 50 jam. Nah, kadang nggak sampai juga, yang sering saya lakukan itu hanya 36 jam saja. Karbonnya itu udah penuh itu, karena kapur, lumpur itu semua bisa terserap di karbon. Ya, karena lumpur itu langsung bercampur aduk dengan karbon kita itu. Makanya waktu jam kerja karbon itu sendiri itu sebatas 50 jam aja. Jadi baik, jadi kalau untuk sistem siram rendam, misalkan kita lagi ngolah material, siram rendam material, sudah cara-caranya benar ya, cara-caranya sudah benar, dan emasnya kurang, tapi emas yang kita dapatkan itu kurang ya, lalu jangan lantas atau langsung beranggapan bahwa batuan ini emasnya kurang. Enggak sahabat, itu belum tentu. Karena kadang-kadang ada batuan yang cocok diolah siram rendam, ada juga yang enggak. Cocoknya kita hanya ngambil konsentrat, karena konsentrat emas itu lebih banyak aluvialnya dibanding emas yang orang bilang itu ion atau emas halus yang sangat halus.
Jadi belum tentu batuan yang kurang mengeluarkan emas pada saat siram rendam itu belum tentu emasnya kurang. Boleh jadi batuan itu juga banyak emas, hanya saja emasnya itu sudah berbentuk aluvial. Ya, jadi pantas wajar kalau pada saat kita ngolah sistem siram rendam itu kurang kita dapatkan. Ya, kalau nggak ada sih jarang ya, paling kurang aja. Kalau batuan itu mengandung emas, biasanya kalau banyak aluvialnya itu dapat emas tapi kurang, tidak imbang dengan material yang kita rendam. Jadi jangan langsung dipastikan bahwa batuan itu nggak mengandung emas. Inilah gunanya kita belajar juga cara mengambil konsentrat, karena batuan yang sudah kita olah siram rendam, pada saat kita olah siram rendam emasnya itu kurang dari yang kita harapkan, ya coba kita ambil konsentratnya. Jadi konsentratnya itu sudah diambil, kelihatan bagus, berarti batuan ini memang nggak bisa diolah sistem siram rendam. Ya, karena memang ada batuan yang cocok disiram rendam, ada yang enggak. Nah, gitu sahabat. Jadi kalau untuk batuan yang kita olah tong, karena untuk proses tong kan kita belum masuk ke tahap itu. Nanti akan kita kumpas juga sistem tongnya, seperti sistem mengolah dengan cara tong itu seperti apa. Nah, kita akan kupas juga sahabat. Jadi untuk sementara ini kan saya menunjukkan bahwa cara sistem siram rendam. Jadi sebenarnya cara sistem siram rendam yang untuk kelas 100 kilo itu tahap yang sebagai pembelajaran saja sahabat. Tahap 100 kilo itu tidak bisa menunjang atau mendapatkan emas lumayan. Itu hanya paling 1 atau 2 gram saja sahabat kalau untuk kelas-kelas 100 kilo. Ya, ini sistem siram rendam ya. Itu jarang itu yang 100 kilo itu bisa mengeluarkan berpuluh-puluh gram, itu sangat jarang sahabat. Bahkan kalau untuk 100 kilo kita siram rendam itu saya belum pernah juga mendapatkan emas yang bergram-gram. Itu paling sebatas 2 atau 1 gram saja sahabat. Ya, makanya kita mengolah dengan sistem siram rendam kelas 100 kilo itu hanya pembelajaran saja yang bisa kita tingkatkan menjadi skala besar. Misalnya 1 ton, 2 ton, atau mungkin 10 ton ya, dan bahkan 50 ton itu bisa. Karena sistem siram rendam itu yang paling mudah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, mengolah material banyak. Jadi bersamaan diolah, satu kali aja ngolahnya. Yang berbeda dengan tong. Ya, karena mengolah sistem tong itu terbatas. Jadi perlu sahabat-sahabatku memahami cara kerja dari proses olah batuan itu memang ada beberapa jenis ya, dan ada beberapa bentuk. Ya, kita bisa mengambil konsentrat aja bisa. Ya, gitu sahabat. Dan sahabat, jadi selagi cara-cara kita benar pada saat mentreatment batuan, terus sianidasinya bagus atau benar, menaikkan pH-nya benar, karbonisasinya juga benar, kita harus memahami juga tahap pembakaran. Jadi tahap pembakaran adalah detik-detik yang menentukan keberhasilan kita dalam mengolah.
Jadi sangat penting belajar cara membakar karbon. Nah, itu penting sekali sahabat. Karena biasanya kalau teman-teman pemula itu belajar, biasanya main bakar aja kan, dia main bakar. Jadi perlu kita tahu bahwa saat membakar karbon, atau ini gini ya, ini karbon kita bakar, terus karbonnya itu menyisakan slag, artinya karbonisasi kita itu berhasil ya. Dan di dalam larutan cyanida itu melarutkan diantaranya itu bisa melarutkan tembaga, emas, dan juga perak. Ya, dia juga bisa melarutkan aluminium sahabat. Pokoknya dia bisa melarutkan logam-logam itu sahabat. Jadi bukan cuma emas saja yang dilarutkan. Artinya kalau kita bakar karbon terus ada slag, artinya karbonisasi kita itu berhasil. Nah, sekarang kita tahap membakar. Jadi kita bakar terus ada slagnya. Nah, slagnya yang kita bakar dalam koi. Jadi kadang-kadang semuanya sudah benar. Nah, sekarang cara kita melogamkan slag itu seperti apa? Itulah pentingnya kita belajar cara melogamkan konsentrat, melogamkan apa saja yang sudah kita mau bulionkan, itu kita harus belajar di situ. Harus betul-betul belajar di situ. Jangan sampai emasnya itu bisa menguap, bisa hilang, atau berpencar kemana-mana, ada percikan gitu kan. Jadi kadang-kadang itu seperti itu juga sahabat. Jadi nanti kita merasa bahwa nggak ada emasnya nih, padahal semuanya sudah benar, tapi cara membakar kita yang kurang benar ya. Jadi membulionkan slag karbon itu bukan sekedar membakar aja sahabat, kita bakar aja itu sampai dia meleleh. Itu memang harus ada sedikit pengalaman sahabat. Memang kita harus berpengalaman untuk membakar slag karbon itu. Karena kalau sudah berpengalaman, artinya orang itu sudah tahu, seperti ini ya, caranya. Seperti itu sahabat. Jadi saya sedikit sampaikan kepada teman-teman, kalau slag karbon itu sedikit, gunakan ini, bakar dulu tuh, kita bakar dulu slag karbonnya. Terus itu boraknya jangan dibuang dulu, jangan dibuang sebelum masukkan kolektor, logam-logam kolektor ke situ. Bisa ditambahkan perak, bisa tambahkan tembaga, bisa. Kalau slag karbonnya itu sedikit ya, karena takutnya emasnya itu sedikit juga. Kalau kita nggak masukkan kolektor untuk membantu emas-emas itu agar ada tempat ngumpul maksudnya. Karena perlu sahabat tahu bahwa borak yang kita masukkan itu bisa mengurai emas sahabat. Ya mungkin sahabat ragu ya, tapi saya katakan kepada sahabat bahwa membakar bulion, melogamkan bulion atau tembaga, emas dan lain-lain, borak itu bisa mengurai, bukan melarutkan ya, dia bisa mengurai dalam jumlah sedikit, tapi dia juga bisa mengurai emas atau bisa mengurai logam yang kita bakar, walaupun sebagian besar dari logam itu berbentuk bulion jadinya nanti. Namun sebagian dari bulion itu akan tetap terurai bersama borak itu. Begitupun juga emas sahabat. Jadi kalau emasnya cuma sedikit, dipastikan itu pasti ada yang terurai di borak itu. Itulah sahabat, makanya kadang itu sisa-sisa pembakaran kita seperti borak dan kue-kue bekas
itu biasanya diolah kembali. Ya karena di dalam borak itu sendiri itu masih ada uraian-uraian emas itu sahabat, yang bisa diambil dengan cara seperti ini, caranya seperti itu. Jadi jangan salah paham agar lebih mudah melogamkan. Namun borak juga punya sisi gelap, dia juga bisa mengurai sebagian emas itu. Nah jadi untuk mensiasati itu, kalau seleknya itu cuma sedikit, kita siasati dia dengan memberikan logam kolektor seperti tembaga atau perak. Jadi yang terurai itu enggak semuanya emas. Sebagian logam itu sebagian yang ada di dalam borak itu nanti sebagian itu tembaga atau perak. Jadi kita mengurangi itu karena borak sendiri itu bisa mengurai emas. Yakinlah sahabat bahwa sebagian dari bulion ini walaupun dalam jumlah kecil itu masih ada di borak itu, yang tetap terurai bersama borak itu. Ya. Makanya kalau emasnya sedikit, ya gunakan kolektor. Artinya kita sudah mengira-ngira nih, oh mungkin emasnya cuma 1 gram aja misalnya kan, ya sudah. Jadi saat membakar selek karbon, ya gunakan kolektor. Itu gak apa-apa, sama aja itu sahabat. Nanti pada saat dicukim, kan tetap juga itu emasnya itu ada. Nah, jadi kita itu lebih yakin kalau kita membelikan kolektor, kita lebih yakin kita mengurangi kehilangan emas. Ya, saya selalu menggunakan kolektor pada saat melogamkan selek karbon yang cuman sedikit. Berbeda kalau kita punya selek karbon itu banyak. Ya misalnya 1 ons, jadi 1 ons selek karbon itu berbeda itu sahabat, itu bisa langsung dibakar, bisa langsung jadi bulion juga kalau memang selek karbonnya itu ada 1 ons. Tanpa logam kolektor pun bisa melogam, ya gitu sahabat. Tapi kalau selek karbonnya sedikit, ya sebaiknya gunakanlah logam kolektor. Namun selek itu dibakar dulu, dan borak itu jangan dibuang. Setelah itu masukkan tembaga, ya kita bulionkanlah di situ. Jadi tembaga itu bisa mengutin tadi emas-emas yang diurai dengan borak itu. Oke sahabat, jadi kita tunggu saja masa panennya nanti, dan insya Allah kita akan tunjukkan. Jadi ini saya sampaikan bahwa seperti itulah sahabat. Jadi belum tentu batuan yang kita olah itu, selagi cara-caranya benar, semuanya benar, pembakaran lagi yang harus kita koreksi, cara kita melogamkan. Ya, karena untuk tahap 100 kilo itu emasnya cuma sedikit sahabat, paling 1 atau 2 gram saja. Ya itu pun kalau ada sampai segitu, biasanya 1 gram atau setengah gram atau lebih rendah dari itu. Jadi saya sarankan pada saat membakar selek karbon yang cuma sedikit, ya entah itu 20 gram aja selek karbonnya atau 30 gram aja selek karbonnya, itu gunakan kolektor. Karena borak sendiri itu bisa mengurai emas. Oke sahabat, mudah-mudahan para sahabatku mengerti. Ya saya saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang keliru, karena sebetulnya saya hanya menyampaikan yang pengalaman yang saya kerjakan. Ya saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang mungkin saja merugikan saudara. Ya saya juga tidak mau seperti itu sahabatku. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah yang pernah saya kerjakan, yang saya alami. Oke sahabat, jadi kuharap sahabatku udah mengerti, sedikit paham. Nah kita tunggu nanti pada saat pembakaran karbon.
pada saat dipanen. Nanti insya Allah saya akan tetap tunjukkan. Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas.